ahli gizinya, baru lulus. Dan lebih lucu lagi, mereka nggak ngerti kalau ditanya apa itu HACCP. Hah? HACCP, hewan apa itu? Loh ya ahli gizi orang ngerti. Ya emang jam terbangnya masih kurang. Karena target yang sebenarnya adalah orang-orang daerah 3T. Yang sekolah mesti nyebrang pakai getek. Yang gurunya mesti pakai eretan. Yang kalau hujan lalu sekolahnya banjir. Di wilayah 3T. Dan tentu saja karena 3T nggak bisa membangun dapur SPPG mewah yang harganya miliaran. Maka kita harus membina kantin sekolah. Jadi mengurus pencegahan stunting, pencegahan malnutrisi, nggak bisa cuma sekedar bagi-bagi makanan. Udah gitu yang dibagi yang nggak jelas juga. Next please. Nah itu sebabnya kenapa kami mengambil kesimpulan perlu ada 4 reformasi dan 5 rekomendasi. Reformasi yang pertama adalah hentikan distribusi makanan kering yang mengacu pada produk industri sebagai UPF. Ya, jangan sampai ini diliput dan sudah sebetulnya. Tapi yang diliput baru tentang keracunan ya di media ABC dari Australia dan Reuters. Itu media asing udah menyorot nih, malu kita sungguh mati malu. Kedua, hentikan operasional SPPG yang potensial. Yang potensial aja itu sudah harus dihentikan. Apalagi nomor 3 yang sudah bermasalah. Banyak masyarakat menanyakan, dok emang di SPPG nggak ada ahli gizi? Ada. Tapi setelah teman-teman kami yang lebih senior datang ke SPPG, ya Allah ahli gizinya baru lulus. Dan lebih lucu lagi mereka nggak ngerti kalau ditanya apa itu HACCP. Hah? HACCP, hewan apa itu? Loh ya ahli gizi orang ngerti. Ya emang jam terbangnya masih kurang. HACCP mereka nggak ngerti. Ya. Lalu kemudian apalagi bicara tentang UPF. Jadi kenapa Anda lihat itu yang sering kali ditayangkan oleh SPPG itu biasanya cuma hitung-hitungan kalori. Kalorinya cukup, tapi kualitasnya ya anak sekarang ngomongnya katanya kualitasnya ngehe. Nah yang keempat adalah terapkan sistem monitoring, evaluasi dan supervisi yang akuntabel. Ini tidak ada. Dan kami mengajukan 5 rekomendasi. Rekomendasi yang pertama, wilayah 3T. Ya, saya pernah satu platform dengan salah seorang dari kantor komunikasi presiden di Kompas TV. Saya sempat nyecer, rame itu di Kompas TV ketika pertama kali MBG berjalan. Saya tanya, kenapa sasarannya bukan daerah 3T? Alasan beliau adalah karena strukturnya belum siap. Oh baiklah, mari kita tunggu. Ditunggu sampai bulan September, tetap masih belum siap. Ini mau sampai kapan? Karena target yang sebenarnya adalah orang-orang daerah 3T. Yang sekolah mesti nyebrang pakai getek. Yang gurunya mesti pakai eretan. Yang kalau hujan lalu sekolahnya banjir. Di wilayah 3T. Dan tentu saja karena 3T nggak bisa membangun dapur SPPG mewah yang harganya miliaran. Maka kita harus membina kantin sekolah. So adakan modifikasi MBG. Jadi jangan kekeh keras kepala batu. Harus pakai SPPG. Yang modalnya sekian miliar. Yang harus mempunyai kulkas terbuat dari stainless whatever lah. Ya tapi kan kantin bisa diberdayakan. Ya, latih, didik dan awasi para pemilik kantin. Kedua, kerjasama sekali lagi bangun dengan Dinkes. Kerjasama dengan puskesmas. Karena kesehatan lingkungan puskesmas itu adalah bagian dari wilayahnya. Sebagai layanan supervisi, monitoring dan evaluasi. Bukan dengan BPOM. Ya jelas dia kerjasama sama BPOM yang dibagi susu berkemasan sih. Yang ketiga, transparansi keuangan. Di mana dapur dan penyedia diketahui publik. Nggak diem-dieman. Yang keempat, buktikan bahwa terjadi edukasi makanan bergizi. Karena ini adalah janji dari BGN. Supaya masyarakat kita tuh bisa, anak-anak itu nggak buang-buang sayur. Kalau sayurnya nggak doyan, nggak semua sayur berdaun kan. Ada yang namanya wortel, ada yang namanya labu siem. Ya, nggak semua sayur berdaun gitu. Lalu kemudian libatkan bekerja sama dengan tenaga pelaksana gizi puskesmas. Ya, TPG kita tuh marah-marah loh. TPG kita mengatakan kita kayak dicuekin kayak pot kembang, cuma taruh di pinggir aja. Dan guru-guru lebih kesian lagi. Sekarang punya istilah baru, Master of bagi-bagi makanan. Udah gitu kalau traynya hilang disuruh bayar 80.000. Astagfirullah. Yang ketiga,
Punten, saya rasa ini saja dari kami. Kita kembalikan kepada Pak Pimpinan. Terima kasih Pak Charles. Untuk koordinasi dengan masyarakat yang di bawah, Bupati, Wali Kota, Gubernur, bikin pokja atau satgas. Karena Gubernur, Bupati, Wali Kota itu mempunyai aparatur yang bisa digerakkan. Bahasa Surabayanya, seorang Surabaya, iso ngeroyok Bu, dikeroyok. Ya, semua dilibatkan dikeroyok. Tadi Dr. Tan menyampaikan, ada posyandu, ada pustu, ada nakes, ada PKB, PLKB, ada apa namanya kader posyandu, kader, semuanya banyak. Dan itu kalau digilir, memulai dari hulunya sampai ke hilirnya dalam rangka delivery, itu bisa. Sebetulnya itu yang kami sampaikan ini sudah ada waktu kami kunjungan kerja di Balikpapan, ada satgas. Dan sebetulnya satgas-satgas itu seperti yang Dr. Tan sampaikan, bahwa pemerintah kabupaten kota ini mempunyai dokter, mempunyai rumah sakit, mempunyai dinas kesehatan, yang seluruhnya itu bisa dilatih dalam rangka apa? Melihat masakan ini. Kan sebetulnya gampang Bu. 3, tidak berbau, tidak berubah warna, tidak berubah rasa. Yang selanjutnya sudah saya sampaikan kepada mereka, gunakan kearifan lokal. Seperti Dr. Tan sampaikan tadi, ada orang yang, saya juga sama dengan Mas Tani. Kalau saya diminum susu, bukan diare Pak, gatal semua saya. Karena memang nggak biasa minum susu. Ya, orang desa, ya. Jadi minumnya ya degan itu. Nah, namun demikian program ini adalah program yang sangat mulia dari Pak Presiden, yang harus tentunya dianggarkan. Kita memiliki program ini. Bagaimana sih supaya ini program lain? Dan ini mulia betul, ingin mensejahterakan masyarakat. Namun demikian sistem yang tadi disampaikan Bapak, yang Ibu sampaikan tadi dengan Pak Cari waktu itu sudah kita sampaikan semua. Yang saya sampai menyampaikan Pak Kepala Badan, Bapak jangan hanya melihat keracunan satu hari loh. Saat ini keracunan diintervensi, mohon maaf saya ngomongnya rodok jorok, mencret ya. Diintervensi selesai mencretnya. Tapi kita tidak tahu. 5 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, saya punya teman Pak. Saya punya teman seorang anggota lagi dinas, dapat makanan roti, dimakan, diare. Karena dia punya uang, bawa ke dokter, sembuh. Tapi 6 bulan, 5 bulan kemudian, mulutnya kembung semua. Kembung, ternyata apa? Saya bukan dokter, saya kalau salah mohon maaf. Ternyata di usus besarnya ada bakteri atau amuba. Yang itu apa namanya, ususnya harus di-flushing, dicuci. Lah kalau nyuci punya uang, nah ini hubungannya dengan apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwa ada surat-surat yang bahwa ini tanggung jawab pendidikan, ini tanggung jawab guru. Sebetulnya Bu Dr. Tan, kami bersama pimpinan sudah menyampaikan, bikin pokja. Ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai aparatur sangat cukup banyak di daerah. Ada Dinas Pendidikan Kabupaten, ada Dinas Kesehatan Kabupaten, ada posyandu yang dulu Bu Dr. Tan ada yang namanya isi piringku. Ya. Pada saat itu ada namanya PMTAS, program makanan antar sekolah, diisi kacang hijau dan sebagainya. Sudah kami sampaikan. Dan itu ada buku KIA, bukan Dr. Tan, ada grafiknya merah, kuning, biru, kalau salah. Itu dites lingkar lengannya dan sebagainya. Itulah yang perlu kami sampaikan. Tapi yang prinsipnya adalah inilah program yang sangat mulia Pak Presiden. Maka dari itu masukan-masukan yang tadi disampaikan agar tentunya pimpinan akan bawa ke sana untuk apa? Bagaimana supaya ini lebih baik. Yang terakhir memang Bu, mohon maaf izin, ini mindset yang tadi disampaikan Dr. Tan betul. Perubahan mindset ini berbahaya. Kita biasa, ini kemarin waktu kami di Balikpapan, permintaan anak sudah bukan komoditi lokal. Kapan saya dikirim burger? Ya. Kapan saya dikirim, ya saya nggak mau menyebutkan namanya, makanan apa ya, suki-suki apa itu nah ya. Tapi kalau menyebutkan namanya, mereknya nggak boleh. Dan itu yang dirubah mindset. Padahal kearifan lokal ada telur, ada ayam, ada tempe tahu yang menurut dokter proteinnya cukup banyak. Yang terakhir, sampaikan saya juga kepada bagian kerjasama dengan masyarakat di daerah, koperasi, BUMDes,
KTNA, terus Koperasi Merah Putih. Pada prinsipnya apa yang Bapak sampaikan tadi sudah pernah disampaikan oleh Komisi 9 kepada Pak BGN, termasuk detailnya bagaimana ini harus dilakukan. Apa yang kami sampaikan itu Bu Dokter, terima kasih, ini masukan. Tapi pada prinsipnya bahwa ini adalah program Presiden yang mulia. Inginnya Pak Presiden betul-betul bahwa ini anak-anak saya ini yang nggak bisa makan. Memang ada sebagian yang biasanya nggak datang ke sekolah pagi-pagi, datang ke sekolah pagi-pagi dengan kepingin makan gratis yang bagus. Memang ada beberapa tempat yang memang cukup bagus. Pimpinan dan anggota Komisi 9 yang saya hormati, teman-teman dari GKIA, dari CISDI maupun juga JPPI yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya pun ingin mengucapkan tentunya terima kasih dan apresiasi ya atas segala masukan yang sudah diberikan kepada kami siang ini dalam rangka tentunya perbaikan program makan bergizi ya yang dijalankan per tahun 2025 ini ya, memang baru 9 bulan dan masih banyak lah, kita akui banyak sekali yang memang penuh dengan kekurangan ya. Artinya tadi sudah disampaikan Badan Gizi Nasional secara kelembagaan pun ya, ini juga badan yang baru ya, perangkat juga masih belum terhierarki dengan baik gitu ya. Artinya baru memang terpusat di tingkat pusat aja gitu ya, belum ada perwakilan di tingkat daerah, provinsi maupun juga kabupaten kota. Kalaupun ada hari ini ya, ini sambil tentunya berjalannya dengan waktu yang ada, sudah ada mungkin koordinator regional gitu ya, maupun juga koordinator di tingkat kabupaten kota, dan bahkan minggu lalu kami juga Komisi 9 DPR RI melaksanakan juga kunjungan kerja ya ke beberapa provinsi ya, dan terlihat memang koordinasi lintas instansi ya, terutama di daerah. Tadi disampaikan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan ya. Kalau kemarin saya kebetulan ke Batam, itu sudah mulai berjalan gitu ya, sudah mulai berjalan, ada koordinasi bagaimana penanganan jika terjadi kasus-kasus tertentu dan lain sebagainya. Ini ya mudah-mudahan ini menjadi awal ya, tapi dari apa yang tadi disampaikan ini juga saya kira menjadi masukan yang luar biasa gitu ya, karena memang ternyata begitu kompleks permasalahan gizi ataupun juga permasalahan kesehatan lah ya di Indonesia, terutama yang terkait dengan bagaimana menyiapkan generasi penerus kita ya, untuk kita bisa mencapai benar-benar Indonesia Emas di tahun 2045. Tadi kalau disampaikan oleh Dr. Tan bahwasanya anak-anak Indonesia banyak yang memang secara etnis ya ini laktosa intolerance. Ini seberapa banyak sih yang tahu gitu ya kesadaran hal tersebut gitu. Saya berterima kasih, harusnya memang banyak dokter tan lain ini ya yang muncul ya untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan hal ini, termasuk juga makan gizi seimbang, apalagi tadi makan buah dan sayur. Kami aja nih di Komisi 9 menjadi salah satu yang turut mensosialisasikan sebenarnya ya di dalam gerakan masyarakat hidup sehat yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan. Itu saya ingat betul dari data survei kesehatan Indonesia itu masih sangat rendah makan buah dan sayur, makanya masuk ke dalam item germas, dan sampai dengan hari ini membutuhkan effort yang luar biasa gitu ya untuk bisa membiasakan masyarakat kita setiap hari gitu ya bisa mengkonsumsi ya tadi gizi seimbang, walaupun sebenarnya sumber buah sayur di negara yang tropis hari ini ya sekelas Indonesia ini ya sangat-sangat berlimpah, kita dikaruniai tanah yang subur dan lain sebagainya, sehingga tidak kesulitan sebenarnya ya, termasuk juga ya sumber-sumber protein dan lain sebagainya. Jadi saya kira kami
Berterima kasih sekali lagi, apresiasi atas apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan semua, ya, rekomendasi dan lain sebagainya. Ini menjadi catatan penting, artinya tidak hanya bagi BGN sebagai penyelenggara makan bergizi gratis, tapi saya kira juga untuk kementerian lain, ya, termasuk Kementerian Kesehatan, ya, untuk bagaimana sosialisasi terkait dengan gizi dan lain sebagainya. Termasuk tadi masukan Pak Edi, artinya pemenuhan terhadap SDM kesehatan di bidang gizi ini juga perlu didorong gitu ya. Perlu didorong, termasuk mungkin juga untuk sektor-sektor yang lain. Itu aja saya kira pimpinan, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya jujur khawatir ya. Saya sangat khawatir sudah atau akan muncul ketakutan di antara orang tua murid untuk kalau dikatakan angka keracunan 1.452 ya versi JPPI, dan sepertinya ini underreported. Saya kok cukup yakin ini sudah pasti underreported. Contohnya di Jakarta saja, misalnya nih, apabila angka ini didapatkan melalui media monitoring ya, sudah pasti ini underreported. Karena contoh di Jakarta saja satu minggu yang lalu ada kejadian di Jakarta Utara di Kelurahan Lagoa yang tidak muncul di media. Ada 79 anak yang juga menjadi korban keracunan makanan. Ya. Dan saya yakin di tempat-tempat lain juga serupa. Mungkin di kabupaten lain, provinsi lain, kejadian keracunan tapi tidak diliput media. Ya. Sehingga kalau dikatakan underreported, ya sudah pasti underreported. Nah, saya ingin menggarisbawahi tadi yang sudah disampaikan juga, bahwa ketika hal ini terjadi di banyak titik, maka kesalahan kemungkinan bukan ada di SPPG, tetapi masalah di sistem. Ya. Oleh karena itu, saya sebenarnya ingin sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini bisa memberikan kepada kita rekomendasi apa sih yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan apabila memang program ini akan terus dijalankan. Tadi kalau saran dari atau rekomendasi dari JPPI untuk menghentikan program, menyampaikan kepada Presiden untuk menghentikan program, ini forumnya mungkin bukan di sini, Pak. Mitra kami adalah BGN, kami memiliki tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi BGN, sehingga kami menginginkan ada rekomendasi untuk bisa melakukan evaluasi terhadap mereka, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Kalau masalah dihentikan atau tidak, ya ini nanti kebijakannya Bapak Presiden nih. Kalau memang beliau merasa program ini tidak lagi dibutuhkan, mungkin akan dihentikan. Tadi kalau kata Pak Edi, kalau rekomendasi 1, 2, dan 3 tidak dijalankan, mohon maaf, rekomendasi 1 dan 2 tidak dijalankan, ya mungkin akan dihentikan. Tapi saat ini kan faktanya Presiden tetap merasa ini adalah program strategis yang ingin dijalankan, dan anggarannya juga sudah disiapkan. Oleh karena itu, saya yakin kita semua juga punya prioritas yang sama. Ya, prioritas kita adalah bagaimana menghentikan hal serupa terjadi kembali. Ya, bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita dari keracunan. Tapi kalau sistemnya tidak dirubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang. Jadi kalau dikatakan saat ini sudah terjadi 6.000 lebih kasus dengan jumlah dapur 8.000, tadi Pak Zainul mencoba melakukan hitung-hitungan, ya kalau dari sisi persentase memang kecil, tapi kalau jumlah dapurnya semakin banyak, maka logikanya jumlah anak yang berpotensi menjadi korban keracunan juga akan semakin banyak. Ya, sehingga dalam beberapa bulan ke depan, tanpa adanya kampanye negatif sekalipun, saya kok punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia akan punya inisiatif atau punya trauma dan ketakutan untuk tidak lagi mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG yang disajikan di sekolah gitu. Jadi program ini akan mubazir, akan sia-sia. Anggaran ratusan triliun yang disediakan dan dikeluarkan akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu ini kita mau cegah nih. Kita mau mencegah kejadian keracunan terulang kembali, kita mau mencegah anggaran negara jadi terbuang sia-sia, kita juga mau melihat tujuan mulia ini bisa tercapai. Tujuannya kan apa kan? Tujuannya kan adalah mengentaskan gizi buruk. Makanya saya sepakat nih tadi yang Pak Edi sampaikan, harus fokus 3T. Dari awal kita sudah sampaikan ke BGN, harus fokus ke 3T. Daerah-daerah 3T sekaligus tempat-tempat yang memang rawan terhadap gizi buruk. Jangan mau cari gampangnya, betul nggak Pak?
kita sampaikan ke Pak Dadan kok. Pak, jangan mau cari gampang ya, mentang-mentang infrastruktur di kota lebih siap, lebih mudah, ya sudah, bikin dapur di situ saja. Hanya ngejar angka, hanya ngejar total penerima manfaat. Bahkan tadi pagi atau kemarin tuh, kita dapat WhatsApp dari Pak Dadan, ada foto ratusan orang lagi melakukan verifikasi. Pak Dadan bilang, ini kita lagi mempercepat verifikasi dapur. Saya sih belum jawab ya, cuma dalam hati saya, ya ampun, kok malah mempercepat verifikasi dapur? Yang seharusnya dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap dapur yang ada, gitu. Jadi memang mindsetnya udah salah di sana, ya. Jadi saya ingin minta masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Mungkin tadi seperti yang disampaikan Dr. Gamal, kalau tidak sempat, belum siap rekomendasinya, mungkin bisa disusulkan. Tetapi rekomendasi dengan tetap berjalannya program ini, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dirubah? Apakah kita tidak lagi menggunakan sistem SPPG, kita berikan ke sekolah atau apa? Tapi program ini, faktanya program ini tetap ada, gitu. Ya, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Tan Siotian terlebih dahulu, nanti disusul dengan teman-teman yang lain. Silakan. Ya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.